teman-teman yang masih mikir, ya udahlah ya siapa aja presiden yang menang hidup gua nggak akan berubah, hidup gua tetap akan gini-gini aja. Kagak bro, yang menentukan UMR gaji lu itu pemerintah gitu. Yang menentukan ini harga iPhone di retail berapa itu pasti ada campur tangan politik, nggak gitu bro. Ali, biasanya gue yang duduk situ. Yoi, gue sekarang mau tadi gue minta ke Ali, gue sekali-kali dong jadi interviewer. Gue pengen tahu rasanya. Gitu. Jadi Bang Ali di sini. Ternyata deg-degan bro, duduk di kiri tuh. Ternyata enak banget, coy. Lu lihat pertanyaannya di sini ada laptop, gokil. Jadi lu tahu selama ini gue nyaman gitu kenapa? Sangat. Oke. Gimana? Oke, by the way, welcome back dulu ke Ngalus. Ini Ngalus. episode berapa ya? Episode ke-5. 5. Oke. Ngobrol asik soal fulus. Ngomong-ngomong fulus, pertanyaan gue pertama nih. Balik lagi ke episode sebelumnya ya. Kita ngomongin pinjaman online, pinjol. Dan judul. Yes. Nah untuk pinjol sendiri, gue dengar nih banyak kabar. Ada orang cerita banyak pinjol ilegal yang pinjemin duit ke anak-anak di bawah umur. At least di bawah 17 tahun lah ke anak-anak SMA. Nah pandangan lu mengenai pinjol ilegal ini yang minjemin duit ke anak-anak 17 tahun ini atau di bawah itu gimana? Ya itu oknum perusak ya sebenarnya. Jadi maksud gue kayak si proses peminjaman duit online itu kan harus ada KTP. Harus ada KTP, foto begini pula kayak KYC kita daftar apa gitu kan. Nah cuman di websitenya ya lu coba cari Google deh, gue lupa. Okay. Intinya untuk pinjem online itu minimal 21 tahun. Oke. Nah berita yang lu baca mungkin gue baca juga. Seingat gue di Kompas beritanya. Itu kalangan umur yang paling banyak terjerat pinjol itu umur 17 sampai 34. Nah kenapa 17 bukan 21 brother? Gitu kan, kenapa bisa ada di bawah 21 yang masuk gitu kan. Nah, kok bisa? Nah, memang sejujurnya gue agak-agak jijik ya denger ya. Maksud gue kemarin pas di Capres juga dibahas tuh pinjem. Kemarin baru rame juga ya lu juga sebagai alumni ITB gitu ya. ITB rektornya bilang itu mungkin kayak episode lain kali ya. Iya. Cuman maksud gue itu sempat rame kawan. Betul. Dan kok bisa sih sekarang masyarakat Indonesia itu dibikin seinstan itu mindsetnya. Semudah itu. Ya, betul. Kenapa sih tidak dijadikan pengajaran atau bikin pelatihan lain yang lebih produktif? Banyak loh education platform kayak gue, maksudnya kalau saya kan bahasa ya, masih banyak loh kelas kayak mungkin Bang Ogut gitu kan, dia ngajarin orang untuk bikin konten. Lu cuman modal HP Android aja lu bisa bikin konten dan lu bisa menghasilkan dari sana gitu loh. Ada lagi akademi lain gitu kan, ada juga akademi ya aku sebut lah ya, maksudnya yang banyak gitu kan, Revo, You My Skill, Cakap dan lain-lain. Itu kan mereka ngajarin skill untuk lu bisa freelance, lu bisa ngambil kerjaan lain, lu bisa dapat penghasilan lain gitu. Jadi diajarkan untuk hidup, bukan untuk dapat duit. Benar. Nah itu sih mungkin yang sebenarnya lagi jadi masalah di negeri ini ya. Nah balik lagi, katanya negara menjaga, katanya negara mengawasi. Tapi kenapa proses 17 tahun itu KYC masih diterima gitu kan. BTW gue gak menertawakan negara ya, gue menertawakan ahli kok, santai. maksud gue apa ya, minum bir gitu ya, bir itu banyak kebablasan, ya udah. Maksud gue itu haram dan lain-lain, itu diawasi katanya sama polisi dan lain-lain, masih banyak juga kebobolan. Tapi kalau udah digital kayak gini, harusnya negara itu punya lebih banyak pasukan cyber army untuk mungkin nge-take down atau apalah ya yang bisa dilakukan untuk mencegah si 17 tahun masih masuk. Anehnya investasi di saham, investasi di kripto yang udah banyak diawasi OJK juga gitu ya. Ya sebut beberapa platform gitu kan. T gitu kan. P gitu kan. Nah itu mereka wajib 21 tahun.
Minimal. Pas lagi KYC di chat di foto itu KTP kagak 17 tahun dihitung dari terbaca sama AI untuk ngelihat tahun lahirnya. Yes. Di blok bro, nggak jadi, maksudnya nggak jadi register dan lu nggak bisa jual beli barang. Kenapa investasi literasi keuangan kita seketat itu, sedangkan yang pinjaman online yang bisa merusak dari psikologis, kehidupan dia, pertemanan dia, terus bahkan sampai ke mungkin masa depan dia dan karirnya dia, keluarganya dia juga bisa rusak, itu masih lengah gitu. Tidak seketat itu. Lu ya udah ngomong-ngomong mengenai tadi ya literasi keuangan, ternyata lebih untuk yang ke investasi aja, untuk belajar edukasi yang beneran, yang sungguhan, menumbuhkan uang itu minimum 21. Tapi sekarang anak-anak muda 17 udah punya akses ke pinjaman gitu kan. Yang mana itu sebenarnya bukan literasi keuangan yang benar gitu kan untuk diawali. Nah, lu kan bangun bisnis nih, lu punya cetak bahasa, kursus bahasa ya. Nah, lu kan meliterasi bahasa lah. Dah, menurut lu sebenarnya bisa nggak sih kita nih meliterasi anak-anak muda 17 tadi yang belum 21, at least mereka sadar pinjem online itu nggak baik, atau ada efeknya dalam jangka panjang. Menurut lu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa banget. Kenapa gue bilang bisa? Karena sekarang time spend anak-anak bocah itu di TikTok kayaknya 8 jam plus. Nggak ada yang di bawah 2 jam lagi kayak anak-anak sekarang time spend di IG atau TikTok. Which is semakin banyak influencer-influencer yang memberikan literasi, semakin masif juga pergerakan dari orang-orang kreator yang ingin merubah negara, peduli pada negara, pengen negara ini menjadi lebih baik. Harusnya sih bisa ya. Mungkin pemerintah bisa endorse teman-teman influencer untuk bikin sebuah gerakan masif, campaign untuk kita sama-sama menyadarkan bahwa pinjol itu resikonya begini, lu harus begini, lu harus begini gitu. Sadarkan mereka tentang literasi keuangan, karena memang kalau lu banyak nonton YouTube, channel-channel YouTube itu banyak video yang menceritakan kenapa sih di sekolah itu anak-anak tidak diberikan literasi keuangan. Anak-anak di sekolah itu belajar matematika cuman Ibu Tono menyuruh Tono membeli belanja dengan uang 15.000. Harga tepung seplastik 1.500. Disuruh beli 2 plastik bla 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 gitu kan. Tidak ada, tapi kita sebagai individu harus menabung begini. Ada sih menabung pangkal kaya gitu kan. Padahal menabung tidak kaya, lu tergerus sama inflasi gitu. Betul harus banget. ada lagi metode untuk menyelamatkan value dari uang gitu kan. Jadi maksud gue sebenarnya negara ini kalau mau harus untuk bisa lebih peduli lagi, untuk bisa lebih turun langsung lagi untuk memproteksi kondisi masyarakatnya tentang psikologis finansial. Ngomongin negara nih, ngomongin andil pemerintah. Menurut lu sendiri andil pemerintah saat ini kayak gimana? Pertama, terus kalau misalnya lu adalah pemerintah, government, lu bakal mengatasi literasi keuangan ini dengan cara seperti apa sih? Yang tadi lu bilang turun ke lapangannya harus lebih gimana dan sebagainya. Coba boleh di-elaborate gak? Jadi buat teman-teman ya, ini pesan juga untuk teman-teman yang masih mikir, ya udahlah ya siapa aja presiden yang menang, hidup gua nggak akan berubah, hidup gua tetap akan gini-gini aja. Kagak bro, yang menentukan UMR gaji lu itu pemerintah gitu. Yang menentukan ini harga iPhone di retail berapa itu pasti ada campur tangan politik. Nggak gitu bro. Pemimpin pemerintah, pimpinan di pemerintahan itu menentukan hidup lu gajinya berapa. Lu makan di kafe nongkrong itu harga pasar ditentukan berapa, harga biji kopi, harga ini, harga itu kalau diputuskan sama pemerintah harganya segitu bakal berjalan begitu. Jadi hidup lu itu sebenarnya diatur bro tanpa lu sadari. Nah, kalau misalkan pemerintah mau turut andil, jelas bisa. Diberikan peraturan yang ketat, diberikan insentif lebih kepada sang pelapor jika berhasil melaporkan, pengketatan lagi dalam SOP mungkin kepolisian atau pihak-pihak berwajib lainnya jika menemukan kasus ini maka apa gitu. Semua tergantung pada bagaimana SOP, bagaimana
pemerintah itu menjalankan pekerjaan mereka. Gue kalau di bisnis kita strict bro. Kalau misalkan lu meeting telat 2 menit 3 menit, lu kenapa gitu? Kita begini gitu. Lu tahu tanggung jawabnya gimana? Oke, misalkan itu KPI lo KKM 75. Ternyata 85, ternyata lo 82. Kenapa? Mana yang kurang? Apa masalahnya? Kasih tahu. Dan bulan depan kalau masih begitu dapat SP bro. Gitu. Nah, sedangkan kemarin ada lagi berita di gue baca konten pegawai KPPS di Kalimantan, ya kan? Pegawai KPPS belum lama pakai duit gaji karyawannya 115 juta untuk main judol. Itu sisanya sakit bro. Cuma 17. Sisanya cuma 15 juta. 17 juta. Gila kan? Maksud gue, oke, banyak banget kawan-kawan di PNS di negara ini. Gue kemarin abis cerita juga di konten gue bahwa pegawai PNS di Dinas Pendidikan waktu itu gue samperin karena ada urusan legalnya bisnis gue tentang surat izin kependidikan. Gue datang ke sana, ternyata jam 12 kurang 30 orang-orang udah pegawai itu pada lari-larian keluar. Harusnya jam 1 masuk, mereka jam 1.30 baru pada masuk, ketawa-tawa. Dan gak langsung masuk, nyebat dulu di luar. Baru masuk gitu kan. Jam 4 harusnya pulang, dia jam 4 kurang udah pada cabut. Itu udah jadi apa ya, habit, maksudnya itu sakit bro. Etos kerja kayak gitu rusak sebenarnya. Harusnya dari pejabat daerah, dari ke pejabat daerah sampai ke presiden itu sebenarnya banyak banget dari mentalitasnya yang harus diperbaiki. Kemarin ada narasi revolusi mental, gue nggak tahu ya perjalanannya gimana ya. Cuman jelas pemerintah pasti punya andil. Cuman kalau misalkan kinerjanya sekarang udah kayak gitu ya, gue bingung sih harus komentar apa. Ngomongin habits nih, tadi lu bahas sedikit sama mental ya. Itu dampaknya sendiri sama mental orang yang masih muda inilah ya. Punya akses ke pinjol, akhirnya pinjol. Itu ada dampak psikologisnya nggak sih bro? Pasti ada. Jangankan dampak psikologis, nih mohon maaf ya. Mohon maaf buat teman-teman psikologi, alumni psikologi, pelajar psikologi. Dulu zaman kita kecil banyak yang dibully ya. Ada nggak sih mental health? Ada, cuman sepertinya tidak semasif sekarang ya. Sekarang mental health easy banget bro. Lu dicengin gara-gara pakai baju perut lu buncitnya bisa mental health gitu kan. Ya perut gue buncit gitu kan. Cuman ya gimana, maksudnya mental health sekarang semudah itu. Orang-orang tergerakkan hatinya, tergerakkan pikirannya karena nonton TikTok dan influencer lain, semudah itu, secepat itu. Bagaimana dengan pinjol yang jelas-jelas duit? 3 human basic instinct, hidup mati, lapar kenyang, kaya miskin. Lu kalau ada masalah sama uang, kena pasti. Lu langsung diem, lu langsung apa ya bahasa Jepangnya, ochikonderu. Lupa lagi gue bahasa Indonesia. Ochikonderu. Aduh, apa ya? Maksudnya kayak kalau nonton anime tuh yang gitu, tau gak sih, yang ada biru-biru keringet gitu kan. Langsung kayak gitulah, langsung lemes gitu kan, langsung pengen mojok di kamar gitu. Oke. Jadi dampaknya kayak gitu. Kayak gitu psikologis ya. Gua di posisi orang yang kayak gitu, gue pengen pinjem. Itu sebenarnya ada alternatif solusi lain nggak selain pinjem online? Jujur, kalau untuk teman-teman yang menengah ke bawah yang tidak punya apa-apa, jujur gue bingung. Tapi kalau buat teman-teman yang menengah, lu punya sesuatu, lu gadai, itu jauh lebih bertanggung jawab bagi gue. Gadai itu jauh lebih bertanggung jawab dibanding lu pinjol, karena lu tidak memberikan apapun. Tapi kalau misalkan lu gadai sesuatu, lu punya apa, lu gadai gitu ya. Which is itu gadai juga salah ya. Maksudnya masa iya lu ngegadai mobil buat pinjol, itu bodoh gitu. Cuman maksud gue, melakukan sebuah gadai itu jauh lebih bertanggung jawab dibanding lu pinjol bagi gua, karena lu meresikokan sesuatu. Harusnya ada aset yang dikolateralkan, yang lu trade off gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tersebut tidak punya literasi tentang manajemen resiko, ya nggak bisa juga. Karena ada pelajaran juga di hidup ini yang tidak diajarkan di sekolah, yaitu manajemen resiko. Manajemen resiko itu nggak cuma di bisnis, tapi ada juga di hidup setiap manusia. Lu nggak sholat, lu juga manajemen resiko bro. Lu berani ntar di akhirat gitu kan bahasanya kan. Agree. Jadi kalau untuk menengah mungkin itu bagi gua ya, ini di pikiran gua doang yang kepikiran. Tapi kalau buat yang udah ke bawah banget, jujur gue nggak ada ideas apapun selain lu
coba belajar apa itu pinjaman online bunga dalam pinjaman online. Coba lu belajar bagaimana cara menghitungnya, setidaknya lu tahu bahwa kalau misalkan lu pinjam segini nanti lu harus bayar berapa, baru lu bisa pinjam. Minimal itu, minimal lu tahu kalau lu pinjem lu harus tanggung jawab berapa. Minimal ketika lu tahu tanggung jawab berapa, lu bisa tahu lu bayar dari mana. Udah itu aja. Kalau itu lu bisa, harusnya sih keputusan lu dalam minjem duit itu bijak ya. Oke. Terima kasih Bang Ali. Sudah sangat ini ya teman-teman, insightful tadi sharingnya Bang Ali. Mungkin gue tambahin dikit ya untuk yang tadi kaum yang di bawah. Tanya dulu sih ke diri sendiri. Lu minjem duit itu duitnya emang untuk pakai buat apa sih? Iya. Sepenting itu kah? Gitu Sepenting kan. itu. Kalau emang untuk lu nggak bisa kalian membeli sesuatu untuk impress orang lain yang bahkan tidak peduli sama kalian. or else lu buat makan. Kalau buat makan mungkin lu bisa hitung, gua buat makan berapa hari, gua harus pinjam berapa, nanti kalau gua gajian gua harus bayar berapa. Dan ketika lu udah bayar pakai uang gaji lu, sisa uang gaji lu berapa, itu harus buat hidup sebulan. Jangan lengah untuk pakai uang gaji lu buat beli rokok, buat beli apa lain itu, sehingga lu nggak bisa hidup bulan itu. Lu harus pinjam lagi, itu salah. Dilihat lagi lah prioritas belinya, prioritas kebutuhannya. Menurut gue ya anak-anak zaman sekarang sih mungkin kalau makan mah dapat bro seharusnya. Kebanyakan tuh pinjem-pinjem atau kebutuhan duit yang tadi gue bahas adalah untuk ya membeli sesuatu yang sebenarnya dia nggak sanggup gitu. Again untuk impress orang lain yang sebenarnya orang lainnya itu nggak peduli sama dirinya sendiri. Menurut gue stop lah yang kayak gitu. Jangan ya. Yo, thank you Bang Ali. Thank By you. the way untuk sharingnya sekian dulu untuk episode Ngalus 5. So see you in Ngalus Episode selanjutnya. Halo. Ngalus.